Selamat datang kembali di channel Ngaos Jawa, tempat di mana kita mengupas tuntas rahasia-rahasia Jawa kuno yang penuh misteri, spiritualitas, dan kearifan tak lekang oleh zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya untuk kita semua para pecinta kearifan lokal Nusantara. Semoga panjenengan semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan kelimpahan rezeki, amin ya rabbal alamin. Pernah rezeki datang tapi cepat hilang? Bisa jadi bukan nasib yang salah, tapi kebiasaan kecil di rumah panjenengan yang tanpa sadar mengusir keberkahan. Jenengan pernah merasa baru saja menerima rezeki, tapi belum sempat dinikmati, sudah habis begitu saja? Usaha mandek, jualan sepi, bisnis jalan di tempat, padahal panjenengan sudah berusaha maksimal. Berdoa pun tak pernah putus, namun hidup tetap saja terasa berat dan rezeki pun seret. Bisa jadi masalahnya bukan datang dari luar, melainkan dari dalam rumah panjenengan sendiri. Ada kebiasaan-kebiasaan kecil yang tampak sepele, tapi ternyata bisa menghambat aliran rezeki. Hal-hal seperti menyapu di malam hari, menumpuk piring kotor semalaman, atau duduk di ambang pintu sambil main HP, mungkin terlihat biasa. Tapi dalam pandangan leluhur para ulama, bahkan dalam ilmu energi rumah, semua itu berpengaruh besar. Rumah adalah pusat energi keluarga. Bila kotor, penuh barang rusak, atau aura negatif, maka jangan heran jika rezeki pun enggan singgah. Mari panjenengan simak dengan hati terbuka, 13 kebiasaan kecil di rumah yang tanpa disadari bisa menutup pintu rezeki, terutama bagian nomor 9 dan 13, yang paling sering dianggap remeh tapi dampaknya luar biasa. 1. Menyapu rumah di malam hari. Menyapu rumah adalah aktivitas mulia yang mencerminkan kebersihan. Namun dalam ajaran leluhur Jawa dan sebagian ulama, penyapu rumah setelah maghrib atau isya dianggap bisa menyapu keluar rezeki dari rumah panjenengan. Secara spiritual, malam hari adalah waktu tenang untuk mengistirahatkan tubuh dan jiwa. Menyapu di waktu itu dipercaya mengganggu keseimbangan energi rumah. Contohlah kisah Butati, penjual gorengan yang terbiasa menyapu jam 9 malam. Sejak itu dagangannya tak laku dan sering rugi. Sampai akhirnya tetangga tuanya menasihati, cobalah menyapu di pagi hari sebelum fajar. Butati menuruti nasihat tersebut. Ia mulai menyapu setiap subuh sambil membaca doa. Ajaib, 2 minggu kemudian dagangannya selalu habis sebelum maghrib. Panjenengan mungkin mengira ini sekadar kebetulan, tapi waktu dan niat dalam bersih-bersih punya pengaruh besar terhadap datangnya rezeki. Maka sebaiknya panjenengan sapu rumah saat pagi, bukan malam. 2. Duduk di ambang pintu. Ambang pintu bukan sekadar tempat lewat, tetapi simbol gerbang energi dan pintu masuk rezeki. Bila panjenengan sering duduk di situ, entah main HP nunggu angin sore, atau sekadar bengong, maka panjenengan bisa menjadi penghalang masuknya keberuntungan. Secara spiritual, ambang pintu adalah batas antara dunia luar dan dalam. Duduk di sana ibarat menyumbat jalur rezeki. Dalam budaya Jawa, hal ini dianggap pamali. Tak hanya bisa menghambat rezeki, tapi juga jodoh dan keberuntungan hidup. Yayan, seorang pemuda 19 tahun, dulunya sering duduk di ambang pintu sejak pagi sampai siang. Ibunya berkali-kali memperingatkan, "Yan, jangan duduk di situ terus, kasihan rezekimu terhalang." Setelah ia mulai membantu bersih-bersih rumah dan meninggalkan kebiasaan duduk di pintu, ia mendapat tawaran kerja dari tetangga. Rezeki bisa saja sudah di depan rumah panjenengan, tapi kalau pintunya tertutup oleh kebiasaan sendiri, bagaimana ia bisa masuk? 3. Membiarkan keran bocor atau wastafel rusak. Air adalah lambang keberkahan dan rezeki. Bila ada keran yang bocor ataupun wastafel yang rusak dan dibiarkan begitu saja, itu sama saja membiarkan rezeki panjenengan menetes keluar perlahan-lahan. Pak Giman, pedagang gorengan, mengalami penurunan omzet selama berbulan-bulan. Setelah diperiksa, ternyata keran di dapurnya bocor terus-menerus. Istrinya sudah mengingatkan, tapi beliau menunda memperbaikinya. Sampai suatu hari tetangganya berkata, kalau air itu rezeki dan panjenengan biarkan bocor, itu artinya panjenengan membiarkan rezeki jatuh sia-sia. Setelah keran diganti dan wastafel dibersihkan, dagangannya kembali ramai. Kadang bukan produk atau tempat jualan yang salah, tapi rumah panjenengan sendiri yang bocor energinya. Maka periksa rumah panjenengan hari ini juga. Perbaiki apa yang rusak agar rezeki tidak ikut mengalir keluar. 4. Marah-marah dan bertengkar di rumah. Rumah adalah tempat pulang, tempat hati tenang. Tapi bila rumah penuh teriakan, emosi dan pertengkaran, maka malaikat rahmat akan enggan datang. Panjenengan mungkin tidak sadar, tapi setiap amarah yang diluapkan menimbulkan getaran negatif yang mengusir keberkahan. Keluarga Bu Susi dulu hidup sederhana namun cukup. Namun belakangan,
Suaminya sering pulang kerja dalam keadaan lelah dan mudah marah. Anak-anak pun menjadi kasar. Warung yang mereka kelola sepi. Sampai akhirnya Bu Susi introspeksi. Ia mulai memperbaiki komunikasi, memutar lantunan Al-Quran setiap pagi, dan mengajak keluarga sholat berjamaah. Hasilnya, warung kembali ramai. Pelanggan datang tanpa diminta. Rezeki suka pada rumah yang damai. Maka jika rumah panjenengan mulai sering tegang dan penuh amarah, segeralah benahi. Jangan sampai energi buruk itu mengunci pintu-pintu berkah. 5. Menyalakan lampu di siang hari tanpa alasan. Cahaya matahari adalah anugerah luar biasa dari Gusti Allah. Ia membawa energi positif, menghangatkan rumah dan menyehatkan tubuh. Tapi bila panjenengan lebih memilih menyalakan lampu di siang hari, padahal cahaya alami cukup, itu bisa menandakan sifat malas dan kurang bersyukur. Roni, pekerja freelance, tiap hari menutup tirai dan menyalakan lampu dari pagi hingga sore. Ia beralasan agar suasana lebih tenang dan tidak silau. Tapi sejak itu ia merasa cepat lelah, ide buntu dan orderan sepi. Sampai ibunya berkata, "Bukalah jendelamu, biarkan cahaya masuk. Jangan hidup dalam kegelapan." Roni akhirnya mengikuti nasihat tersebut. Ia buka tirai, matikan lampu siang hari, dan membiarkan udara segar masuk. Sejak itu semangat kerjanya kembali, proyek berdatangan lagi. Ingatlah, tempat yang terang dan segar adalah tempat yang disukai rezeki. Jangan biarkan rumah panjenengan redup karena kebiasaan kecil yang tanpa sadar menolak berkah. 6. Menumpuk piring kotor semalaman. Setelah makan malam, rasa malas seringkali muncul. Besok saja cuci piringnya. Begitu mungkin yang panjenengan pikirkan. Tapi tahukah panjenengan, menumpuk piring kotor semalaman adalah simbol energi negatif yang tidak dibereskan. Dalam filosofi rumah tangga, dapur adalah pusat rezeki. Bila dapur kotor, piring menumpuk, dan lantai berminyak, maka pintu rezeki bisa macet. Bu Ica, ibu rumah tangga dengan 2 anak kecil, dulu sering membiarkan cucian piring menumpuk sampai pagi. Tapi sejak itu anak-anaknya sering sakit dan suaminya kehilangan semangat kerja. Hingga suatu malam ia mendengar tausiah yang menjelaskan bahwa dapur bersih di malam hari bisa membuka jalan keberkahan esok pagi. Mulai saat itu meskipun lelah, Bu Ica sempatkan membersihkan dapur sebelum tidur. Hasilnya, rumah jadi nyaman, anak-anak sehat, dan orderan camilan mulai berdatangan. Ingat, malaikat rahmat tak akan datang ke tempat yang kotor dan bau. Bersihkan dapur panjenengan, karena itulah sumber rezeki keluarga. 7. Kamar mandi kotor dan bau. Kamar mandi adalah tempat pembuangan kotoran lahir dan batin. Tapi bila tempat itu dibiarkan jorok, bau menyengat atau lembab terus-menerus, maka rumah panjenengan bisa dipenuhi energi negatif. Pak Darto memiliki beberapa kamar kontrakan yang kosong selama berbulan-bulan, padahal lokasinya strategis dan harga sewanya terjangkau. Hingga suatu hari, seorang teman menegur, "Pak, kamar mandinya jorok, bau, dan catnya mengelupas." Setelah tersadar, Pak Darto segera membersihkan kamar mandi, mengganti lantai, mengecat ulang, dan menaruh pengharum ruangan. Tak disangka, 2 minggu kemudian semua kontrakan penuh. Kamar mandi yang kotor menciptakan suasana muram dan bisa menjadi sarang aura negatif. Mulai sekarang, rawat kamar mandi panjenengan, karena mungkin keberkahan enggan datang hanya karena bau tidak sedap yang tak kunjung hilang. 8. Menyimpan barang rusak bertahun-tahun. Barang-barang rusak seperti kipas mati, televisi yang tak bisa nyala, atau blender rusak yang tetap disimpan, secara energi rumah adalah penghambat besar aliran rezeki. Barang rusak melambangkan stagnasi atau kemacetan. Ia tak lagi memberi manfaat, hanya memenuhi ruang dan menambah beban suasana rumah. Bu Nani, seorang ibu rumah tangga, menyimpan banyak barang rusak karena merasa sayang membuangnya. Rumahnya jadi sempit dan sumpek. Tak lama kemudian, ia dan keluarganya merasa hidup semakin berat, dagangan sepi, dan penghasilan tak menentu. Suatu hari, ia mendengar pengajian bahwa barang rusak bisa jadi sarang, jin pemalas dan penghalang rezeki. Esoknya, ia dan suaminya mulai membereskan barang-barang tersebut. Yang bisa diperbaiki, yang rusak parah dijual ke tukang loak. Hasilnya rumah terasa luas dan ringan. Tak lama suaminya dapat kerja tetap dan anaknya dapat beasiswa. Kadang rezeki butuh ruang, maka bersihkan barang rusak dari rumah panjenengan hari ini juga. 9 rumah tak pernah diberi wewangian. Banyak orang memakai parfum saat keluar rumah, tapi lupa bahwa rumah sendiri juga butuh harum. Rumah yang wangi adalah rumah yang disukai malaikat dan membawa suasana tenang. Bu Inem, ibu rumah tangga sederhana, tinggal di gang sempit, namun rumahnya selalu wangi. Setiap Jumat pagi, ia membakar kayu gaharu atau semprotkan wewangian sederhana. Ia juga rutin membuka jendela pagi hari,
menyapu sambil membaca basmalah, dan menjaga rumah tetap rapi. Akibatnya, rumahnya selalu ramai dikunjungi. Anak-anak sehat, suaminya betah di rumah, dan pesanan masakan terus berdatangan. Wewangian bukan soal mahal, pakai minyak kayu putih, semprotan murah, atau aromaterapi pun cukup, asal panjenengan niat menjaga aura positif dalam rumah. Jangan biarkan rumah panjenengan pengap dan apek, karena bisa jadi, bau tak sedap itulah yang membuat rezeki enggan datang berkunjung. Sarang laba-laba di sudut rumah, sarang laba-laba sering dianggap hal sepele. Tapi bagi orang tua zaman dulu, itu adalah tanda kemiskinan menetap dan energi mandek. Jaring-jaring yang dibiarkan menumpuk, apalagi di langit-langit atau belakang lemari, menciptakan suasana muram. Energi positif sulit mengalir di rumah yang terabaikan. Pak Bagas, seorang pekerja proyek dulu cukup sukses, tapi sejak rumahnya dipenuhi sarang laba-laba, pekerjaan sepi, suasana rumah lembab dan berat. Sampai seorang ustaz yang berkunjung berkata, "Pak, sudut rumah panjenengan terlalu banyak sarang. Itu bisa jadi tempat jin pemalas berkumpul." Langsung sore itu Pak Bagas bersihkan semua sudut rumah. Ia pel plafon, bersihkan lemari dan buang semua sarang laba-laba. 3 hari kemudian, ia dapat panggilan kerja dari kontraktor lamanya. Kadang bukan nasib yang buruk, tapi karena panjenengan membiarkan sudut rumah penuh sarang stagnasi. Bersihkan sekarang juga, dan biarkan rezeki masuk lewat tempat yang layak. 11. Menumpuk baju kotor berhari-hari. Baju kotor bukan hanya cucian biasa. Ia membawa sisa energi dari aktivitas sehari-hari, keringat, debu bahkan beban emosi. Bila dibiarkan menumpuk berhari-hari, ia bisa memicu aura negatif dan menutup pintu rezeki. Tika, ibu muda dengan 2 balita, dulunya sering menunda mencuci pakaian. Cucian menumpuk hingga seminggu, membuat rumah terasa pengap dan penuh tekanan. Anak-anak jadi rewel, suami uring-uringan, dan rezeki terasa seret. Ibunya datang dan berkata, "Tik, cucian ini bukan sekadar baju kotor. Ini beban yang panjenengan biarkan menumpuk." Sejak itu, Tika mulai rajin mencuci tiap pagi. Meski sedikit-sedikit, ajaibnya, suasana rumah jadi ringan, suami lebih tenang, anak-anak ceria, bahkan Tika mulai dapat pesanan kue. Baju kotor yang dibersihkan bisa membuka jalan rezeki. Jangan tunggu sampai bertumpuk dan membawa kesumpekan. Bersihkan beban kecil, agar rezeki besar bisa masuk. 12. Sudut rumah gelap dan berdebu. Sudut rumah yang gelap dan berdebu seringkali dilupakan. Namun justru disitulah energi negatif bersarang. Debu adalah simbol dari sesuatu yang terbengkalai, dibiarkan dan tak dihargai. Pak Ali tinggal di rumah sederhana. Di sudut ruang tamunya ada tumpukan kardus bekas, koper tua, dan debu yang menebal. Ia mengabaikannya karena dianggap tak penting, tapi suasana rumahnya terasa berat, lembab, dan tidak nyaman. Anaknya sulit konsentrasi belajar, istrinya sering sakit, dan penghasilan pun pas-pasan. Suatu hari ia mendengar ceramah, rumah yang gelap dan kotor ditinggalkan malaikat, rumah yang terang dan bersih didatangi keberkahan. Malam itu juga Pak Ali bersihkan sudut rumah, kardus dibuang, dinding dilap, lampu diganti terang. Ia taruh Al-Quran dan jadikan tempat itu untuk sholat malam. Tak lama, suasana berubah. Anaknya lebih semangat, istrinya sehat kembali, dan Pak Ali dapat kerja dari teman lama. Cahaya dan kebersihan membuka jalan bagi rezeki. Jangan remehkan sudut rumah panjenengan. Tegus cermin buram atau pecah tidak diganti. Cermin dalam rumah bukan hanya alat untuk merapikan penampilan. Dalam pandangan spiritual, cermin memantulkan energi. Bila buram retak atau pecah, ia memantulkan nasib buruk dan menarik aura negatif. Alia, gadis 26 tahun, merasa hidupnya stagnan. Cari kerja tak pernah berhasil, semangat pun menurun. Sampai ibunya berkata, "Cermin di kamarmu itu sudah retak sejak lama. Masih panjenengan pakai?" Alia baru sadar, cermin itu memang rusak tapi ia merasa masih bisa digunakan. Akhirnya ia putuskan beli cermin baru yang bersih dan terang. Hanya seminggu setelah itu ia diterima kerja sebagai resepsionis hotel. Hidupnya berubah, semangat meningkat, dan harapan kembali menyala. Terkadang, keberuntungan datang saat panjenengan mau mengganti sesuatu yang selama ini dibiarkan rusak. Cermin yang jernih memantulkan versi terbaik dari diri panjenengan. Jangan biarkan retakan kecil mencerminkan nasib yang muram. Sahabat, mungkin selama ini panjenengan mengira rezeki hanya soal kerja keras, koneksi, atau keberuntungan. Tapi ternyata, keadaan rumah panjenengan sendiri sangat berpengaruh. Rumah bukan hanya tempat berteduh, melainkan pusat energi keluarga. Jika rumah penuh debu, bau, amarah, dan kebiasaan buruk, maka bukan mustahil rezeki pun menjauh. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemberi. Namun bila panjenengan tak menjaga titipannya seperti rumah,
dapur dan suasana hati keluarga, maka aliran berkah pun bisa terhambat. Mulailah dari hal kecil. Bersihkan dapur sebelum tidur, sapulah pagi-pagi sambil berdoa. Beri wewangian rumah, dan ciptakan kedamaian dalam keluarga. Karena rezeki sering datang dari sudut-sudut kecil yang bersih, dan dihuni oleh hati yang penuh syukur. Jangan tunggu rumah mewah untuk merasakan berkah. Rumah sederhana yang bersih dan damai pun bisa jadi ladang keberuntungan. Semoga rumah panjenengan selalu menjadi tempat berlabuhnya rezeki dari langit dan bumi. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.